Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Beredar tulisan di media sosial atau di Google mulai ramai menolak disebut Habib. Lalu pakai fotonya Kiai Haji Imaduddin dan penulisnya tidak pakai nama tapi oleh Rijalul Aswaja NU. Ini mengerikan sekali ya, seolah-olah ini adalah dari NU. Padahal kalau orang tahu NU, mana ada di NU itu ada istilah Rijalul Aswaja. Mungkin maksudnya ini adalah laki-laki yang ikut aswaja. Dan ketahuan sekali ini tidak mengerti nahu. Kenapa? Karena kalau ada itu Rijaluh Aswaja. Ini memalukan sekali kalau bagi santri. Dari cara menulisnya saja Rijalul Aswaja itu sudah aneh. Aneh bin ajaib. Kok bisa memakai al, Rijalul. Sementara aswaja itu ahlus sunnah wal jamaah, ahlu itu tidak pakai al. Nah, dari situ sudah cacat sekali ya, agak memalukan. Kemudian di sini isinya malah panas sekali. Ternyata Robito Alawiyah yang mencantolkan nama Ubaidillah katanya pada tahun 1800-an. Padahal di sini juga ditulis Robito Alawiyah aja berdirinya tahun 1900-an kok. 1928, 29 atau 28. Kok bisa mencantol nasab di tahun 1800-an? Saya kira Kiai Imaduddin aja nggak menulis tahun 1800-an deh. Ini tulisan tidak jelas dari siapa, tetapi ini berbahaya sekali kalau tidak ada yang mengklarifikasi. Kenapa? Karena di sini bawa-bawa NU, Rijalul Aswaja NU. Apa maksudnya itu Rijalul Aswaja? Dalam NU itu ada namanya badan otonomi, seperti Ansor, GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Ada itu seperti gambar sebelah. Ada lembaga yang ada di dalam NU, seperti LDNU misalnya, Lembaga Dakwah NU. Ada Lazisno misalnya, Lembaga Zakat, Infak, Sedekah NU. Jadi begitu ya. Nggak ada istilah Rijalul Aswaja NU, itu sudah Rijalul Aswaja lagi. Dan di sini bahasa-bahasanya tajam-tajam sekali ya. Ada antek-antek Belanda lah, apalah. Kadang-kadang kita di dunia sekarang itu orang seenak-enaknya menulis gitu ya. Menulis tidak ada yang penting untuk ditanggapi di sini. Kenapa? Karena tidak ada yang ilmiah. Ini seperti orang kebelet aja nulisnya. Tiba-tiba judulnya banyak orang ramai-ramai tidak mau dipanggil Habib. Siapa yang tidak mau dipanggil Habib itu siapa? Apa pernah kita dengar? Jangan panggil saya Habib dan sebagainya. Ini yang anggap tulisan orang-orang iseng mungkin ya. Tidak masuk akal. Di sini menjelaskan tentang Habib Utsman kalau tidak salah, Utsman bin Yahya. Terus kelihatan sekali orang ini tidak mengikuti perkembangan dari apa yang dibahas. Tapi mungkin cuma sepotong dua potong mendengar berita lalu menulis sebegitu hebohnya. Tetapi ada yang bagus di sini, yaitu meminta kepada Robito Alawiyah untuk melawan penelitian Kiai Haji Imaduddin itu dengan penelitian yang seimbang, bukan membantah dengan menakut-nakuti atau apa. Saya kira Robito Alawiyah memang tidak menanggapi, baik menakut-nakuti atau tidak. Ketika ada Habib yang menakut-nakuti kan dia tidak atas nama Robito Alawiyah. Saya buat konten ini hanya tergelitik saja. Kenapa? Karena seolah-olah sudah ada suara resmi dari NU. Judulnya Rijalul Aswaja NU. Lucu-lucu saja. Orang zaman sekarang itu lucu-lucu. Ini Rijalul Aswaja, Rijalul Ansor. Kalau Rijalul Ansor iya benar. Karena Ansor itu bahasa Arabnya Al-Ansoru ya. Kalau dikasih Rijalu maka Rijalu Al-Ansor ya. Jadi al atau l di belakang rijal itu adalah kata awal dari kalimat setelahnya. Kalau aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Tidak boleh ada dua al di dalam mudhof ilaih, kecuali mudhof ilaih dalam keadaan tertentu. Biasanya ghairu mahdhof, itu mudhof ilaih mahdhof. Ahlus sunnah. Tidak boleh al ahlus sunnah. Itu orang tidak nyantren sama sekali, tidak ngerti apa-apa tentang itu berarti. Jadi mari kita mulai cerdas gitu, mulai tahu gitu, tidak langsung apa-apa ditelan gitu. Apalagi isinya aneh-aneh, lebih tajam ya dari apa yang dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin ya. Kiai Haji Imaduddin itu oke lah menolak Al-Jundi, tetapi setidaknya mundurnya itu hanya di sampai tahun 890-an, artinya abad ke-9 Hijriah ya. Sekarang abad ke-15. Kemudian 15 dikurangi 9 berarti 6. Nah, artinya nama Ubaidillah itu 600 tahun yang lalu atau 6 abad yang lalu. Kalau konversi ke Masehi sekarang abad ke-21. Kalau 21 dikurangi 600 tahun berarti sekitar tahun 1500-an, abad ke-15. Bukan
tahun 1800-an, abad ke-18. Yang pertama. Yang kedua, di sini juga dikatakan bahwa Robitoh Alawiyah itu dalam tanda kutip juga yang mencantolkan atau memproduksi nama Ubaidillah sebagai cucu Nabi itu atau putra Ahmad itu tidak dikenal katanya di Yaman. Berarti di Yaman tidak ada yang kenal ada orang bernama Ubaidillah. Nah, itu lucunya luar biasa. Kuburannya ada di Yaman kok Ubaidillah. Di situ ada tahun wafatnya. Artinya tahu, orang Yaman itu tahu Ubaidillah itu. Ubaidillah itu termasuk leluhurnya Habib Umar Al-Hafiz. Termasuk leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya kalau di Indonesia ya. Jadi jangan dikira Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir itu adalah cetusan dari Robitoh Alawiyah. Atau itu adalah pencantolan yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah atau Habib-Habib yang ada di Indonesia. Itu aneh itu Pak. Ya mendukung boleh, tapi kalau pendukungnya seperti ini malah repot ya. Ulama-ulama penulis kitab Bughayatul Mustarsyidin, Habib-Habib yang punya Rotibul Haddad, Rotibul Atos itu semuanya sudah tahu itu nama Ubaidillah itu ada, bukan orang-orang Robitoh Alawiyah yang mencantolkan. Bapak ini ya kadang-kadang mari kita cerdas. Mendukung siapapun boleh, tapi jangan lalu otak tidak dipakai. Apa aja ditelan. Apa aja dianggap benar karena sama dengan yang kita dukung, terus apa aja ditolak karena tidak sama dengan yang kita dukung. Ya, itu sudah rusak itu. Nggak ngerti tapi ngegas. Jangan sampai termasuk kepada apa yang pernah diucapkan oleh ulama dalam sebuah kitab min ahlakil jahil. Sebagian dari perilaku orang bodoh itu al hukmu qabla ayyafhama. Sudah membuat hukum, sudah membuat kesimpulan, sudah membuat ketetapan, padahal nggak ngerti. Jadi apa-apa dia belum paham apa persoalannya, dia belum ngerti apa yang dibicarakan, dia belum mengerti apa rujukannya, sudah sok yes membuat kesimpulan. Nah, jadi aneh-aneh ya. Orang-orang itu kalau mau pamer hal-hal yang prestasi gitu, jangan kecerobohan dipamerkan, jangan kecerobohan dipertontonkan ya. Kalau bahasa orang Betawi itu kalau mau pelihara itu kambing, ada hasilnya. Jangan ketidaktahuan yang dipelihara. Atau jangan menjadi orang yang jahlun murakkab. Jahlun itu sudah tidak baik, artinya harus belajar. Apalagi murakkab, sudah tidak tahu tapi merasa tahu lalu berbicara, repot seperti itu ya. Memang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa seringkali kita bersikap demikian. Ya mungkin termasuk saya dalam banyak hal. Maka ukuran dari pembicaraan seseorang itu adalah apakah sesuai dengan fakta atau yuwafiqu al-waqi atau bertentangan dengan fakta atau yukhalifu al-waqi. Kalau sesuai dengan fakta itu bisa disebut dengan ilmu atau juga bisa disebut dengan sidkun, kebenaran, kejujuran. Tapi kalau bertentangan dengan fakta itu disebut dengan jahlun, disebut juga dengan kidbun, bohong. Jadi begitu. Jangan juga kita bersikap fanatik. Fanatik itu apa? Wa ain ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tabdi al-masawiyah atau tubdi. Jadi kalau sudah suka, apapun jadi baik. Walaupun itu aib, walaupun itu buruk, walaupun itu salah, kita dukung. Kenapa? Karena suka. Sebaliknya kalau sudah tidak suka, yang nampak di mata kita itu buruk semua. Allahumma hadina hada sabila.